kita bakalan belajar dan mengupas tuntas sebetulnya fundamental atau dasar-dasar apa aja sih mengenai keamanan cyber yang saat ini diperlukan di instansi pemerintahan. Dan kebetulan narasumber yang akan membersamai di sesi webinar kita pada pagi hari ini yaitu Pak Dendi. Pak Dendi ini merupakan seorang praktisi sekaligus yang berkecimpung di dunia cyber ya, karena beliau juga punya atau memiliki komunitas orang cyber seperti itu. Sepertinya kita masih menunggu Pak Dendi join ya, Bapak Ibu, sambil kita menunggu narasumber kita join pada sesi webinar kali ini. Dari Suhu izin akan memutar beberapa video untuk dokumentasi kegiatan pelatihan yang biasanya ada di tempat kami sebelum nanti kita buka untuk sesi paparan materi dari Pak Dendi. Ini mungkin sudah kerjasama yang ke beberapa kali nih ya sama Suhu. Kenapa lagi dan lagi, karena yang saya rasakan mungkin fasilitas yang diberikan itu memuaskan. Kemudian bisa misalnya kita tanya apa, diberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita terima dan itu masuk di kita gitu. Selamat datang hadirin sekalian dalam rangka pelatihan pelayanan prima dan Capacity Building Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika berpapasan dengan kamu, gak usah nunggu ditanya, Anda duluan inisiatif. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Bu. Pelatihan pelayanan prima untuk lingkup PUPR Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga meningkatkan komunikasi internal mereka agar lebih efektif. Selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian dari PUPR Kalsel di Ledos Sambi Eko Wisata bersama Suhu Outbound Trainer. Oke. Moga. Game gurita nanti beberapa macam bola. Nanti tujuan Bapak Ibu semuanya adalah memindahkan bola dari titik start ke keranjang titik finish sebelah sana. Ternyata santai-santai. Tiap aktivitas atau kegiatan itu punya kesan masing-masing tersendiri ya. Rutinitas kita di kantor itu kan selalu terpaku sama kerjaan kan. Dan pada saat kita melakukan outbound ini, kegiatan outbound ini, jadi ada aktivitas baru gitu, ada rutinitas baru, ada kebersamaan yang baru tercipta kembali. Terus itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan.
kegiatan pada saat fun games, main games bareng-bareng. Di sana terbentuk kelompok yang tadinya kita kurang akrab dengan teman yang satu, kita jadi akrab dengan teman yang satu karena di games itu kita diacak. Bukan orang yang biasanya kita teman-temanin itu aja. Setelah melihat kegiatan hari ini, karena dari situ kita bisa melihat kebersamaan yang kita bisa membangun kebersamaan yang lebih akrab. Pokoknya mantap deh. Terima kasih, Suhu. Terima kasih Suhu. Ini mungkin sudah kerjasama yang ke beberapa kali nih ya sama Suhu. Kenapa lagi dan lagi? Karena yang saya rasakan mungkin fasilitas yang diberikan itu memuaskan. Kemudian bisa misalnya kita tanya apa, diberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita terima dan itu masuk di kita gitu. Selamat datang hadirin sekalian dalam rangka pelatihan pelayanan prima dan capacity building Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika berpapasan dengan kamu, gak usah nunggu ditanya, Anda duluan. Inisiatif. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Bu. Pelatihan pelayanan prima untuk lingkup PUPR Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga meningkatkan komunikasi internal mereka agar lebih efektif. Selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian dari PUPR Kalsel di Ledos Sandi Eko Wisata bersama Suhu Outbound Trainer. Oke. Moga. Game gurita nanti beberapa macam bola. Nanti tujuan Bapak Ibu semua. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya sudah menunggu untuk sesi webinar kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu izin sekarang narasumber kita sudah hadir nih di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dendi. Bapak Dendi, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, suara saya jelas? Oh ya, baik, sudah jelas Ya, Pak siap. Dendi. Baik, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi webinar kita pada pagi hari ini, pagi menuju siang hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai fundamental dan strategi keamanan cyber untuk transformasi digital pemerintahan bersama Pak Dendi. Pak Dendi merupakan seorang founder, orang cyber seperti itu ya. Jadi memang kita nanti akan dibersamai oleh expert untuk keamanan cyber. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Dendi. Kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Nanti silakan langsung di take note pertanyaannya ataupun langsung disampaikan aja di kolom chat. Nanti biar kita bacakan dan kita diskusi bareng-bareng ya di forum ini, begitu ya Pak Dendi.
Baik, Pak Dendi, sepertinya karena Bapak Ibu di Zoom ini sudah ready untuk mendengarkan paparan materi yang tentunya luar biasa untuk menambahkan insight juga untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Pak Dendi sudah ready ya, Pak ya? Udah ready, Mbak. Suara saya jelas kan ya? Oke, Jelas ya suaranya suaranya? sudah cukup jelas, Pak Dendi. Siap. Bisa mulai, Mbak. Oke, baik. Mungkin sembari kita menunggu Pak Dendi untuk memaparkan materi nih, Pak. Dari Suhu, izin ya ada perkenalan singkat terlebih dulu di awal seperti itu ya, Pak ya? Boleh, boleh. Baik. Izin Bapak Ibu, sebelumnya yang baru join, selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan kembali, saya Ruswanti selaku moderator dari Suhu yang akan membersamai Bapak Ibu selama 1,5 jam ke depan di event pada pagi hari ini dengan judul Fundamental dan Strategi Keamanan Cyber untuk Transformasi Digital Pemerintahan. Sebelumnya, izin saya perkenalan dulu ya untuk Suhu. Sebetulnya Suhu itu apa sih? Mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah menonton video yang kami putar ya di room Zoom ini dan bertanya-tanya sebetulnya suhu itu apa. Buat yang sudah sering join di event suhu mungkin sudah kenal, buat yang baru join dan pertama kali join, kita izin perkenalan kembali. Kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga pelatihan dan juga jasa konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta dan kami juga memiliki kantor representatif di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk layanan kami ada untuk pelatihan IT SDM dan juga konsultan IT. Dan tadi untuk beberapa cuplikan video yang Bapak Ibu sudah tonton itu merupakan beberapa dokumentasi kegiatan dari klien-klien Suhu yang sudah pernah mengikuti pelatihan di Suhu seperti itu. Dan spesial kali ini mungkin untuk Bapak Ibu yang kepengen memperdalam nih mengenai keamanan cyber dan kepengen mendapatkan skill mengenai keamanan cyber, kita membuka ataupun membuatkan webinar mengenai fundamental dan juga strategi keamanan cyber untuk transformasi digital pemerintahan. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan nanti detail apa saja sih sebetulnya fundamentalnya, kemudian nanti strategi keamanan cyber itu seperti apa, nanti kita bisa simak bersama-sama dan kita bisa berdiskusi bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Dendi. Dan Pak Dendi ini merupakan seorang founder Orang Cyber Indonesia dan tentu saja Pak Dendi sudah pasti memiliki banyak insight juga mengenai keamanan cyber itu seperti apa. Dan nanti kita juga akan membahas atau membreakdown lebih jelas mengenai fundamental keamanan cyber itu seperti apa, kemudian serangan dan ancaman cyber itu seperti apa, pencegahan dan penanggulangan keamanan cyber, dan masih banyak lagi topik-topik yang menarik yang tentu saja akan menambah wawasan juga insight kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, nanti untuk perkenalan lebih lanjutnya akan saya lanjutkan di sesi setelah paparan materi dari Pak Dendi ya, Bapak Ibu, karena di sini sepertinya sudah nggak sabar juga untuk mengikuti paparan materi dari Pak Dendi. Kita panggil kembali Pak Dendinya. Selamat pagi Pak Dendi, apakah sudah ready sekarang Pak? Selamat pagi, Mbak. Sudah Oke. ready. Aman ya Pak ya. Baik, kalau seperti itu untuk waktunya saya serahkan ke Pak Dendi. Silakan Pak Dendi. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak. Suara saya jelas, tidak noise kan, Mbak? Aman? Ya, jelas Pak, aman Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanat ya dari Suhu dan strateginya informasi digital pemerintah. Next. Nah, tadi ya, izin next, Min. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Moderator untuk saya, nama saya Dendi. Yang sebelumnya, Min, perkenalan. Nama saya Dendi Zakarget. Kemudian keseharian saya sebagai trainer, konsultan, speaker dari yang slide perkenalan, Min. Ya, dari Orang Siber Indonesia, kemudian sebagai cybercrime investigator, dan juga trainer di beberapa lembaga, dan juga ini di bawah ada sertifikasi-sertifikasi yang saya emban, dan lomba-lomba serta competition yang saya ikuti. Next. Nah,
Kemudian ada yang bertanya apa itu orang siber Indonesia. Orang siber orang Indonesia ini adalah komunitas untuk diskusi, berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi lain. Next. Kemudian ada lomba CTF tadi kan ada Trace Lab Ocean Search Party, ini lomba mencari orang hilang. Jadi lomba mencari orang hilang itu beneran mencari orang hilang dengan menggunakan internet. Jadi internet digunakan untuk hal-hal kebaikan dan salah satunya mencari orang hilang. Ini kita kemarin ya, yang tahun ini tahun 2023, sebelumnya tahun 2024 kita berhasil finish di posisi ke-12 besar sedunia ya, sedunia. Oke, next. Nah, selanjutnya ini pengalaman lainnya adalah saya menjadi dari Asia Pacific Cyber Attack Response Challenge ya. Itu di Malaysia ya. Di sana kita sama saya Singapura membentuk tim namanya Riptide, dan itu adalah simulasi hacking red team, blue team, attack defense. Kemudian kita bisa menjuarai juara ketiga. Next. Nah, selanjutnya ini saya disclaimer dulu ya. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya karena sedang di perjalanan. Kalau kameranya agak goyang, tapi semoga dilancarkan ya dan dimudahkan selama sesi webinar ini. Dan saya nge-warning juga segala jenis informasi yang disampaikan pada workshop rekaman ini bertujuan untuk pendidikan, wawasan, dan ilmu pengetahuan. Bukan untuk mendukung aksi kejahatan atau hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi dengan mengikuti webinar, workshop, atau rekaman ini, kita menyetujui bahwa segala hal yang dilakukan itu tanggung jawab diri sendiri. Segala hal yang melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri. Next. Jadi karena yang saya sampaikan ini sensitif, makanya harus disclaimer kayak tadi. Nah, ini yang pertama kita akan membahas landscape dunia siber. Next. Nah, teknologi pasti terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Ketika setiap kita menghembuskan napas dari zaman industri 1.0, industri 2.0 sampai industri 4.0 hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang dunia siber, tentang cyber security. Mungkin ada yang sudah paham banget ya dari Bapak Ibu di sini, tapi yang harus saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu gelasnya sudah penuh, mari kita kosongkan bareng-bareng untuk memahami fundamental-fundamental yang ada. Karena dengan fundamental, kita bisa menjawab semua pertanyaan. Saya selalu yakin bahwa hal-hal yang kita jawab itu akan teratasi ketika kita sudah mengerti dari awal hingga akhir. Makanya kita bareng-bareng mengosongkan gelas untuk webinar kali ini. Nah, industri 1.0 dulu kita bergelut pada abad 18-an ya. Baru mekanik pertama kali ditemukan, masuk ke dalam elektrik ya atau listrik pertama kali ditemukan. Kemudian di tahun abad 20-an masuk ke awal-awal munculnya dan masuknya publikasi dari komputer ya. Jadi sudah ada komputer, sudah ada yang namanya 1960-an. Kemudian masuklah di hari ini, today, dari beberapa tahun buat aksi kependudukan, bahkan penegakan hukum sudah juga berbasis cyber. Next. Nah, kita sedang berada di industri 4.0, di mana di dalam industri 4.0 ini ada automation atau otomasi. Otomasi ini sebuah konsep di mana untuk melakukan automate, kemudian melakukan connection antar sekarang kita bisa terkoneksi misalkan antar gedung ya di dalam perusahaan atau di dalam lembaga bisa terkoneksi karena di industri 4.0 ini ya semuanya harus terkoneksi ya, baik perangkat yang endpoint atau perangkat seperti penyalur kayak router, switch atau end user tadi. Nah, kemudian automation tadi segalanya sekarang udah diautomate ya, udah dipermudah, diotomatiskan seperti membuat mobil ya. Kalau perusahaan-perusahaan sekarang sudah memakai prinsip automation, jadi menempel jendelanya, memeriksa, bahkan untuk auditing atau assessment
tes itu sudah bisa automation juga. Kemudian dinamakan cloud computing ya. Cloud computing ini ya penyimpanan yang dahulu ketika kita yang punya web, kita harus punya komputer, harus berlangganan ISP dan kita harus punya IP public. Nah, sekarang kita bisa berlangganan itu tinggal klik register hanya berbekal email dan provider atau cloud computing kita sudah bisa memulai dari aplikasi macam-macam gitu. Kemudian selanjutnya adalah IoT ya. Kalau IoT ini Internet of Things ya. Internet of Things. Kemudian selanjutnya ada big seperti tadi ya lampu. Misal kita oke Google matikan lampu, Google matikan mesin kan udah banyak. Kemudian big data ini sudah di data ini sudah eh, semuanya pasti memerlukan data. Misalkan suatu lembaga tadi integrasikan dengan suatu sistem yang namanya big data. Contohnya di Dukcapil ya, atau kementerian yang menaungi data di GET atau misalkan digunakan oleh kementerian lain yang membutuhkan. Contohnya integrasi KTP dengan web Dukcapil, KTP dengan Ditjen Pajak kayak gitu. Nah, itu sistemnya itu yang namanya diintegrasikan. Dan sekarang kita sedang berada di dalam industri 4.0, Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu, next. Nah, selain itu, kita juga akan menghadapi yang dinamakan Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Next. Nah, Society 5.0 ini bukan lanjutan dari industri 4.0 ya, tapi sebuah teologi atau sosiologi di mana kita menjawab sebuah permasalahan dengan solusi teknologi. Next, ada permasalahan tertentu kita jawab dengan solusi teknologi. Seperti contohnya, contohnya di zaman dahulu kita memerlukan makan atau lapar, pasti solusinya adalah berburu. Kemudian masuk ke society 2.0 itu masuk ke agrarian society, di mana kita udah mengembangkan bukan hanya sekedar berburu, tapi kita juga mulai berkebun, mulai bertani seperti itu. Mohon maaf Pak Denny, suaranya sepertinya masih termute ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada industrial society. Mana industrial society ini kita mulai dari zaman elektrik tadi ya, di industri 1.0 itu udah masuk ke 3.0 di mana kita menjawab sebuah kebutuhan dengan cara bertambang, kemudian dengan cara hal-hal yang bersifat pabrik, elektrik seperti itu. Dan untuk selanjutnya 4.0 adalah information society, di mana lahirnya komputer, lahirnya website, lahirnya sistem integrasi itu ada. Dan sekarang kita masuk menghadapi semuanya terjawab oleh teknologi. Next. Nah, ini jadi di dalamnya ada big data, ada IoT, ada artificial intelligence. Nah, next. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang industri 4.0, 3.0, bahkan society 5.0, 4.0, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di cyber security, bahwa cyber security ini bukan hanya sekedar mengganti password, bukan hanya sekedar mengganti hal-hal yang sederhana, tapi cyber security itu luas, yaitu mengamankan society 5.0, 4.0 tadi. Next.
Minto boleh di next slide. Masih. Nah, zaman sekarang bahkan teknologi-teknologi udah terbarukan. Ada alat bedah digunakan oleh para dokter bedah. Jadi bisa misalkan contoh di bedah dari Jakarta, sedangkan dokter bedahnya ada di Surabaya atau ada di Bali. Seperti itu. Sudah ada alat bedah seperti ini. Kemudian lagi yang ekskavator. Nah, selain itu juga ada yang dinamakan ekskavator ya, remote ya. Jadi kita bisa menambang ke dalam penambangan. Harus supirnya itu datang ke pertambangan. Jadi mobilnya itu di remote. Jadi kalau cuma suatu saat nanti teman lihat mobil gak ada supirnya, bukan berarti itu disupirin hantu ya, tapi itu di remote ya, di remote oleh orang. Ini bahkan jaraknya bisa lebih gokil lagi ya, bisa antar benua ya. Misalkan di sini pertambangannya di Korea Selatan dan di remote-nya dari Jerman. Next. Nah, kemudian ada sosial media. Sosial media itu menyimpan miliaran data. Next. Mulai data setiap orang pasti dia punya sosial media ya. Punyai Oke, next, Mas. Nah, berdasarkan data statistik tersebut, memaksakan setiap lembaga atau perusahaan melakukan digitalisasi untuk tetap kompetitif. Next. Nah, jadi saya menjelaskan tadi sebagai pembukaan adalah untuk menjelaskan bahwa cyber security itu tidak sesederhana itu. Dan cyber security itu merupakan tanggung jawab setiap orang. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengamankan dunia cybernya mereka. Makanya cyber security adalah hak dan kewajiban setiap warga. Semua orang berhak memiliki rasa aman dan wajib jaga diri. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab si pihak pemilik sistem atau pemilik data, tapi tanggung jawab kita semua. Pernah ada kejadian itu udah bagus, bang itu udah terkini, cyber security-nya udah bagus, teknologinya udah terbarukan. Tapi kenapa bisa terhack? Sabotase terhadap karyawannya yang tidak paham dengan konsep cyber security. Next. Nah, bicara cyber security ya kita ngomongin teknologi. Teknologi bergerak dengan data. Jadi amannya cyber security ya amannya data kita. Next. Nah, pasti semua teknologi di dunia itu dia menggunakan data ya, atau memanfaatkan data sebagai alat runningnya ya. Alat runningnya, kemudian alat untuk dia bisa running, bisa bekerja, dan alat dia bisa operasional. Nah, semua menggunakan data. Next. Nah, data adalah marketing ya. Data adalah marketing. Jadi di mana data adalah marketing ini data seringkali digunakan untuk keperluan bisnis. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Jaga-jaga, hati-hati dalam menyampaikan data ke siapapun. Karena contohnya bahkan ketika hal sederhana kemudian atau bahkan 1 jam kemudian bahkan real time di aplikasi marketplace kita kayak Shopee, Tokopedia banyak iklan tentang sepatu Adidas tadi karena kita sebelumnya telah mencari tentang sepatu Adidas seperti itu. Next. Makanya data ini harus diamankan. Next lagi.
Nah, alibinya orang sekarang tuh gak mau ngamanin dan cegah kebocoran data adalah, wah dia bilang data saya nggak penting, data saya nggak beresiko kok, alias data saya sudah aman kok, tidak pernah ada serangan, data saya sudah aman kok. Gitu. Next. Padahal menurut datanya dari BSSN ya, data dari BSSN itu ada ratusan juta serangan siber ya, juta serangan siber yang terjadi di Indonesia. Makanya eh, kalau misalkan punya alibi-alibi kayak tadi, itu ya itu sangat namanya kerentanan dalam pemikiran, kerentanan dari sisi manusianya, gitu ya. Padahal dari basic ini mereka udah dari general itu Trojan ini adalah sebuah aplikasi komputer atau biasanya di setel juga di dalam HP, handphone, Android yang dia bisa meremote dan mencuri data yang ada dalam HP tersebut. Misalkan contohnya data OTP, data bank, sehingga si penjahat bisa masuk ke akun si target dan si korban gitu ya. Karena dia sudah menginstalkan aplikasi berbahaya. Itu salah satu contohnya next. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya apa itu cyber atau dunia cyber ya? Karena ini kan fundamental ya ceritanya. Kita harus paham fundamentalnya. Next. Nah, kita akan jelaskan secara sederhana ya. Kalau misalkan cyber itu sebenarnya saduran dari kata cyber, artinya dunia maya. Kalau menurut KBBI, cyber ya sistem komputer berhubungan dengan internet. Gitu. Artinya ya cyber ini ya dunia maya gitu ya. Jadi saduran kayak television ya di televisi seperti itu. Jadi siber itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Siber itu adalah kata lain dari dunia maya gitu. Jadi bukan siber atau cyber itu adalah penjahat, bukan. Siber itu bukan dunia aneh, bukan. Dunia mistis, bukan. Kayak gitu ya. Kadang kita salah kaprah dalam memahami konteks siber ini. Ya. Jadi siber itu dikira kelompok orang, padahal siber itu artinya dunia maya. Next. Ya, nah, sedangkan tadi kan kita udah bertanya siber apa. Sekarang cyber security apa? Jadi cyber security next. Cyber ya ya. Nah, ini ini siber adalah rumah, di dalam rumah ada harta-harta, motor-motor dan sejenis. Next. Nah, kemudian dalam dunia siber ada yang dinamakan threat. Threat itu ancaman atau serangan. Maksudnya gimana threat atau serangan itu? Jadi mungkin adanya serangan dari pihak musuh atau pihak yang tidak suka dengan kita, gitu. Atau ada maling, ada pencuri. Nah, itu adalah threat atau ancaman. Atau ada celah bocor, genteng bocor, ada rumah pun, misalnya copot, kayak gitu. Ternyata nggak bisa dikunci atau kuncinya rusak, kayak gitu. Next. Ya, ya. Nah, cyber security apa? Nah, cyber security adalah bagaimana rumah kita tadi, dunia siber itu terlindungi dan aman. Dengan cara apa? Dengan cara di sini memasang CCTV. CCTV apa? Monitoring, SOC, monitoring 24 jam. Memasang kunci yang ada apa namanya itu
sandinya, misalkan ada autorasinya, ada kuncinya, itu juga merupakan hal-hal yang diinginkan dari cyber security gitu. Nah, kemudian di sini juga ada satpam. Satpam misalkan di sini jika ada terjadi pencurian atau ada apa, dia bisa melakukan insiden respon, bisa menangkap pencurinya. Nah, kalau di dunia siber bisa memperbaiki bahkan sampai kita mencari pelaku dugaan cyber threat tersebut gitu. Serangan cyber tersebut siapa pelakunya gitu. Dan itu konsep cyber security secara sederhana. Next. Nah, selanjutnya ada kejahatan dan serangan siber. Next. Nah, mungkin kita belajar tentang kejahatan keamanan siber. Yang pertama, mungkin teman-teman pernah dengar ada kasus yang namanya itu ransomware WannaCry. Ini kasus ransomware yang dimana menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Nah, jadi ketika seseorang mengklik suatu file, entah itu dari aplikasi bajakan, aplikasi yang tidak resmi, aplikasi yang di-download ketika diklik atau diinstal, ketika diinstal dan diberikan permission, dia akan mengunci file kita. Nah, akan mengunci file kita sehingga kita tidak bisa mengakses file kita, memerlukan kunci untuk membukanya. Dan untuk membukanya itu tidak gratis. Jadi kita harus Nah, lanjut kemarin ya beberapa tahun lalu setelah ramainya perang dingin, kemudian ada perang fisik di Ukraina, sana ada satu kasus yang ini unik. Jadi dari serangan siber bisa menyebabkan listrik padam. Teman-teman percaya gak? Bapak Ibu coba komen ya di komentar apakah memungkinkan serangan siber membuat listrik padam? Gitu. Gak apa-apa, aja kita ramaikan kolom chat. Jadi menurut Bapak Ibu apakah memungkinkan siber itu bisa mengakibatkan listrik padam? Ya, itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena yang diserang oleh si hacker adalah sistem skadanya, gitu ya. Sistem SCADA itu mas, dan sistem untuk mengatur lalu listrik. Jadi harganya misalnya ke Cirebon buat ke sini berapa. Jadi kalau sistem SCADA-nya itu di disabotase atau sistem SCADA-nya itu diambil alih atau dirusak, maka dia tidak bisa mengalirkan listrik. Jadi sistem mengalirkannya gitu. Soalnya adalah sistem SCADA gitu. Sekarang suara saya rasa jelas ya. Kok komen dong di kolom chat suaranya jelas. Kalau tidak jelas komen ya, kabarin. Oke, cek. Oke. Nah, selanjutnya next. Sekarang masih putus-putus atau masih jelas? Udah jelas. Cek. Harusnya udah jelas sih. Cek. Sudah jelas Pak Dendi. Mas Mbak. Oh, oke, siap. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalau di Indonesia ya ini ya. Data breach dan data breach dari waktu ke waktu ya. Nanti kita coba ya caranya untuk mengecek apakah ada kebocoran data tidak. Gitu. Next. Nah, ini salah satu contoh kejahatan yang terjadi di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu di websitenya ada yang dinamakan IPv. Ini melakukan pencoretan terhadap website sendiri, gitu ya. Pencoretan yang gimana ya? Pencoretan
Jadi coret-coret ibaratkan Bapak Ibu punya rumah adalah website. Nah, rumah tersebut dipilokin, coret-coret pakai chat, ditulis-tulisin sama Kingstar. Nah, itu pun ada versi digitalnya. Nah, versi digitalnya itu di basement kayak gitu. Next. Nah, ini juga ada serangan-serangan data breach itu data-data yang bocor itu Bapak Ibu dijual belikan. Ini salah satu contoh di marketplace yang terjual dalam marketplace. Jadi data dari Tokopedia ini diperjualbelikan di marketplace jual beli data gitu ya. Bayangkan kalau website-website sorry atau data-data dari lembaga atau dari pemerintah itu dijual belikan di sini itu sangat berbahaya disalahgunakan. Next. Next. Min. Nah, selanjutnya ini yang berbahaya bagi perempuan ya. Yang berbahaya bagi perempuan di mana ada yang namanya itu defect ya. Defect itu kita bisa penjahat bisa sebuah video menjadi wajah korban gitu ya. Entah itu video yang sensitif, negatif, bahkan video yang dewasa. Gitu ya. Ini hati-hati. Jadi semakin data tersebar, data diri tersebar, atau misalkan hal-hal yang menyangkut biometrik atau face tersebar itu sangat berbahaya. Next. Nah, kemudian ya, next min. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak asing ya dengan istilah social engineering atau phishing ya. Jadi phishing itu bagaimana teknologi untuk menipu dan social engineering itu adalah ilmu untuk menipu ya. Secara sederhana menipu, memanipulasi pikiran orang. Semoga orang itu percaya dan mengklik link phishing seperti itu. Next. Nah, contohnya ini pura-pura dari pihak Instagram, jadi pihak orang yang seolah-olah dihina, kemudian dikirimkan link tertentu ya, bisa dilihat di pojok kiri. Di pojok kiri ada link, seolah link asli padahal link palsu gitu ya. Next. Nah, kemudian tiba-tiba aja di nomor akunnya kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba simsalabim abrakadabra langsung kesedot rekeningnya, tapi dia ketipu, dia kena social engineering, kemudian mengunjungi link phishing gitu. Next. Nah, kemudian selanjutnya, nah mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat WA seperti ini? Siapa aja? Coba ngacung. Siapa yang pernah dapat WA seperti ini? Jadi pura-pura dari bank, perubahan tarif, ya segala macam. Padahal itu untuk ya next men. Nah, selanjutnya ini contohnya juga dari bank lain ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba WA dari Bank BNI, kemudian
ngasih link view untuk diarahkan kepada eh, link tertentu dan mengisi data berupa PIN, nomor rekening, nomor rekening, NIK, biasanya seperti itu. Next. Nah, itu juga berbahaya. Sorry. Kita pindah dulu. Udah kedengaran lagi. Nah, ini contoh yang berbentuk APK. Jadi untuk aplikasi yang dikirimkan itu bisa aja itu Trojan atau malware. Di mana ketika kita nginstal aplikasi yang dikirimkan, contohnya undang APK, link APK, dia bisa mengirimkan balik kode OTP, bahkan ada yang bisa meremote kamera gitu ya. Kita di komunitas orang siber juga pernah melakukan hal serupa, di mana melakukan simulasi edukasi untuk melakukan remote suatu HP yang kita jadikan simulasi sebagai korban. Dan itu bisa possible. Yeah. Next. Next. Next lagi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan malware stealer ya. Malware stealer itu apa? Andi ya. Jadi ini sebuah malware yang dia berasal biasanya dari link bajakan, kemudian dari link streaming bajakan, download bajakan, kemudian video dewasa, dan lain-lainnya. Dan ketika ditonton, dia akan menyisipkan malware stealer. Malware stealer itu bisa ngapain, Mas? Dan dia bisa nyuri password yang ada di HP, yang ada di komputer gitu ya. Makanya jangan salah gitu ya. Banyak sekali pemerintah lembaga yang udah sama passwordnya Bismillah 123 bocor lagi gitu. Next. Nah, ini contoh apa namanya tuh mengecek data bocor ya. Ya, data bocor yang ada di pemerintahan atau lembaga. Ya. Contohnya jadi di sini ya bisa dilihat malware stealer itu nyata. Next. Izin next, Pak. Next lagi. Nah, ini contoh spamming ya, spamming modelnya untuk mengarahkan phishing. Next lagi, Min. Nah, selanjutnya ada brute force attack ya. Brute force attack itu kayak gimana? Next. Jadi si hacker atau si next lagi Min, si penjahat dia punya ribuan bahkan jutaan kumpulan password di kanan itu. Kemudian ada link login. Nah, jadi si hacker itu dia mencoba-coba kemungkinan dari jutaan password tersebut. Mas, apakah caranya manual dicoba satu-satu? Tidak. Caranya dilakukan secara otomatis. Ya, caranya otomatis dia melakukan percobaan password satu-satu sampai dapat password yang benar. Nah, itu namanya brute force attack gitu. Jadi dia udah punya password-password. Makanya kita dianjurkan untuk ganti password secara berkala, ganti password secara rutin karena
itu akan mempengaruhi ketika dilakukan post attack gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah DDoS attack. DDoS ini jadi sebuah serangan yang digunakan untuk melakukan uh, dan melakukan serangan yang bertujuan supaya sistemnya itu down atau sistem itu tidak bisa diakses. Nah, tetapi apakah caranya gimana, Mas? Jadi seolah-olah ada ribuan bahkan ratusan ribu serangan atau kunjungan kunjungan sistem kita. Padahal sistem kita itu cuman bertahan pada 1.000 kunjungan, tetapi ada 100.000 kunjungan gitu ya. Apakah orangnya itu memang 100.000 orang? Tidak, biasanya orang itu satu orang atau bahkan sekelompok orang yang dia melakukan Kage Bunshin no Jutsu ya, atau jurus 1.000 bayangan, seolah mempunyai banyak komputer, banyak jaringan gitu. Next. Nah, ini contohnya. Jadi kenapa saya bilang Kage Bunshin no Jutsu? Karena yang melakukan DDoS attack itu bisa aja cuma satu orang, gitu ya. Nah, contohnya kan ada satu komputer. Komputer itu sebagai korban. Nah, kemudian ada di atas ada hacker. Hacker ini cuma satu orang, tapi dia menggenerate seolah-olah dia itu adalah korban orang, gitu, dan melakukan kunjungan terhadap server atau korban. Nah, korban ini sistemnya kan per detik cuman bisa awet atau bertahan cuman 1.000 kunjungan karena ceritanya ya speknya nggak mumpuni gitu ya. Dan ketika dilakukan serangan, ya down, serang down dan tidak diakses lagi. Next. Nah, selanjutnya ini pemanfaatan kerentanan pada website. Next. Nah, pemanfaatan kerentanan pada website itu ada SQL injection yang beririsan atau berkaitan dengan database. Jadi biasanya dari data yang bocor, tapi bukan bocor dari sabotase atau kelalaian karyawan, tapi yang dari terjadi ketika penyerang menyiapkan script jahat ya dan bisa diakses oleh klien lain. Kemudian selanjutnya ada comment injection. Ini memungkinkan penyerang untuk menjatuhkan jalankan sistem yang tidak sah mulai. Oke, next. Ya, next. Nah, banyak sekali pembajakan, serangan, perubahan, perusakan, ataupun pencurian data. Kira-kira Bapak Ibu semua, teman-teman percaya atau enggak? Komen, percaya atau enggak? Banyak. Ya, next. Nah, coba di Google ya. Mas admin yang share screen ini ada info ya. Kita akan simulasi dengan hanya menggunakan Google bisa mengecek sejauh mana serangan berakibat terhadap website kita gitu. Nah, contohnya di sini Min ketikan invite in title.
Ketikan di Google-nya, itu hapus, hackernya hapus. Nah, ketikan in title, in titik dua, slot min, tulis slot, SLOT, spasi, site, titik, site, titik dua, go.id. Go.id. Di, ya gitu. Disatukan itu dari titik dua ke go.id-nya jangan ada spasi. Oke, enter min. Enggak, itu tetap, sorry, itu tetap enter. Tetap spasi yang itu. Nah, nah ini salah satu contoh website-website kementerian, lembaga, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang disusupi oleh link slot gacor. Nah, bisa kita cek dengan cara seperti ini. Nah, ini kenapa Mas bisa di, kan nggak mungkin nih, ini di sini ada pengadilan negeri, Kemenkumham, memastikan judi online. Tapi ada kerentanan, entah itu bentuknya website yang diinjek, entah itu bentuknya dari CEO-nya, diinjek oleh si hacker atau si hacker melakukan defacement dan dia disewa oleh bandar judi untuk melakukan serangan gitu ya. Bisa ke bawah lagi, Mim? Tuh lihat. Nah, ada bahkan dari Jabar, Tangerang, itu ada semua. Apakah mungkin pemerintah daerah, pemerintah pusat dia mempromosikan judi online? Kan tidak mungkin gitu. Ini contoh mengeceknya. Coba Min kata slotnya diganti hacked, hacked ya. HACKED. Kata slotnya diganti hacked. Nah, ini contoh website yang dihack. Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Pangan, Puskesmas Kuripan. Ini dihack. Ya. Itu di divestment, dicoret-coret websitenya. Di rumahnya. Kayak gitu. Coba klik salah satu Min. Yang Puskesmas tuh misal. Atau yang mana aja bebas. Nah, ini error udah dihapus. Kayak gitu. Jadi udah nggak bisa di... Nah, oke. Yang lain Min? Paling atas boleh. Yang paling atas tadi. Nah, ini contoh website dari SIRB Boyolali. Nah, welcome to the toxic city. Jadi dia cuma coret-coret gitu. Sedangkan kalau yang slot tadi dia emang dibayar. Oke. Balik lagi ke Google Meet. Nah, sekarang kita hapus semua Min. Hapus semua, kita akan pakai trik lain. Tuliskan Dendi, misal Dendi. Tuliskan Dendi, Min. Dendi. Dendi spasi NIK. NIK. Spasi. File tipe. File type. Gitu nulisnya. File tipe satuin. Titik dua XLS. XLS Win. XLS. Tuliskan XLS. Nah, enter.
Nah, ini cara sederhana mengecek apakah data kita udah mungkin bocor atau tidak. I'm not robot. Nah, itu kan ada data terkait Dendi, ada NIK-nya segala macem, dan itu bebas gitu ya. Jadi kita kembali ke PPT, kira jangan lama-lama di sini, ini data orang yang bocor, yang seharusnya. Jadi ya kenapa dijuluki negara open source ya barusan tahu sendiri kan. Di full screen. Nah, ini contoh-contohnya, cara-caranya next. Next. Nah, next lagi Min. Next lagi Min, tadi udah kita praktekkan. Nah, kan hanya dengan Google Dorking ya yang tadi kita lakukan. Next Min, ini jangan, ini agak jangan. Ini sekadar buat tahu aja teman-teman. Nah, kan hanya dengan Google Dorking aja kita bisa membuktikan bahwa kebocoran data itu benar adanya. Gitu ya. Benar adanya dan asli nyatanya. Gitu ya. Next. Ini bukti kalau data di Bogor ada data Kabupaten Bogor. Nah, mau bukti lebih real lagi tentang kebocoran data, teman-teman. Nah, ini contoh bukti yang lebih real ya. Karena di kementerian lembaga, apalagi di kantor desa, kantor kecamatan, biasanya tidak punya paper reader ya. Jadinya ya kertas-kertasnya itu di kilo ya. Kertas-kertasnya di kilo dan dijual gitu. Oke, next. Next, Min. Nah, bahkan orang-orang terkenal juga pernah punya. Nah, ini salah satu ngecek kebocoran data dari email bisa menggunakan HIBP. Next, Min, yang tadi. Nah, bisa menggunakan HIBP atau AWAS ya, Have I Been Banned. Contohnya bagaimana, next? Nah, contohnya kayak gini, kita mengakses HIBP. Kita memasukkan email kita ya. Di sana kita memasukkan email kita dan ada hasilnya. Kalau email kita itu pernah bocor di Tokopedia, di Wattpad gitu ya. Ini contohnya email saya. Saya pernah bocor di Wattpad karena dulu punya akun Wattpad, punya akun Tokopedia dan mereka mengalami data breach gitu. Next. Nah, bahaya gak sih data bocor itu? Next. Hey Serena, Coba what you got in your bag? It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Where are these charges coming from?
Oke, Min, coba sekali lagi Min videonya ulangi lagi Min biar Hey orangnya Serena, makin. Yeah. Tadi kayaknya what you got in your bag? kecepatan. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Oke, next Min. Nah, jadi tadi contohnya kalau data bocor atau misalkan kita oversharing itu bisa digunakan oleh penjahat untuk menggunakan data kita untuk pembayaran atau di Indonesia misalnya pay letter gitu ya. Pay letter atau misalkan pembayaran dari marketplace dan lain-lainnya ya. Pinjol lah ya. Next. Nah, kemudian kalau data kita udah terlanjur bocor harus kayak gimana? Kita bisa melakukan request ke si pemegang. Kita ada data kita yang bocor di website mereka dan mereka mau gak mau harus ngehapus dan harus memperbaiki itu. Dan kemudian dan next. Nah, bagaimana mencegah dan mengurangi resiko serangan siber? Nah, ini strateginya nih, bagaimana? Next. Kita bisa install plugin ya dan aplikasi keamanan ya. Karena rata-rata kan punya lembaga atau pemerintah atau perusahaan yang baru mulai dan masih banyak sih yang lain bahkan perusahaan gede juga itu menggunakan WordPress ya. Di WordPress itu namanya ada WordPress Security, ada plugin tambahan untuk memastikan misalkan melimitasi login, menambahkan CAPTCHA, kemudian melakukan pembatasan akses, kontrol akses gitu ya, dan menghapus hal-hal yang tidak penting dan celah-celah menutup celah-celah dengan menginstal aplikasi dan plugin keamanan. Next. Ya. Kemudian selanjutnya selalu update website ya. Kenapa website ini harus selalu diupdate? Karena yang mewajibkan kenapa harus update adalah ada kelemahan, ada kerentanan dan kerentanan itu diperbaiki cepat update. Itu alasannya. Next. Kemudian jangan lupa pakai untuk melakukan multifaktor authentication. Jadi kalau misalkan data kita dicuri penjahat atau didapatnya sama penjahat, kita masih aman gitu. Next. Next. Nah, ini contohnya ganti URL login page. Ganti URL login page, kemudian selalu backup karena banyak peneliti dan pakar keamanan siber sepakat langsung ke tadi aja Mas backup aja. Peneliti sepakat kalau solusi terbaik dari bentar ya. Baik. Solusi terbaik dari ransomware adalah backup.
Menggunakan password yang kuat. Maksudnya gimana? Menggunakan password yang kuat. Jadi password itu harus mudah diingat tapi susah ditebak gitu. Contohnya ini abaikan kata-katanya tapi jenisnya formatnya ya. Next. Jadi bukan cuma password bagiannya tapi strategi cyber security itu bukan hanya password. Kemudian implementasikan firewall ya. Firewall, jadi jaringan siapa aja yang di ACC, siapa aja yang tidak boleh diakses, website mana aja yang tidak boleh dikunjungi, kayak gitu. Nah, data encryption ya. Ini penggunaan data encryption ini untuk supaya jadi data yang kita sharing atau data yang kita transaksikan itu ketika di dalam transaksi atau di dalam jaringan itu bentuknya tuh terenkripsi. Terenkripsi itu maksudnya apa? Tidak terlihat, tidak terbaca gitu ya. Jadi dienkripsi karena dikunci gitu ya. Next. Contohnya dari yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca, dari gambar yang bisa dilihat menjadi tidak bisa dilihat, bahkan database pun bisa dienkripsi. Ini bentuknya yang bawahnya dan yang kanannya contohnya. Next. Nah, kemudian ya diusahakan kita punya tim SOC yang memantau 24/7 jaringan kita. Next. Dan juga ini bentuknya jadi ada monitor log, jadi kita bisa memonitor ada serangan masuk, serangan dari penjahat, dari hacker di dalam satu dashboard. Next. Kemudian pentesting rutin ya, rutin pentesting itu minimalnya ya setahun 2 kali gitu ya. Tuh, next. Nah, khususnya punya tim threat intelligence ya. Tim threat intelligence buat memprediksi ada serangan apa dan mencegah serangan yang sudah terjadi di perusahaan atau negara lain gitu dengan punya tim threat intelligence. Nah, contohnya ini next contoh dashboard dari tim threat intelligence lebih mempermudah untuk kita dalam memantau. Next lagi nih, ini contohnya jadi bisa mendeteksi asal serangannya dari negara mana, negara mana. Gitu ya di sini contohnya ada kritikal atau enggak, negara mana sedang diserang apa. Jadi kita bisa belajar gitu ya. Next. Dan ini ya banyak juga platform yang free bahkan gratis open source. Next. Nah, kemudian pasang SSL HTTPS. Next. Ini tadi ya, kalau buat website ya harus pakai English or Spanish? This is Indonesia, no English, no USA. Oh ya udah, boleh sebutin 3 digit terakhir nomor kredit cardnya Mbak nggak? 168. 168. Buat apa Mas? Selamat Mbak mendapatkan 168.000 untuk dibelanjakan dalam waktu 15 menit. Serius? Terima kasih Mas. Nama Mbak siapa? Putri. Putri, Mbak Putri boleh kita konfirmasi dulu kredit kan jangan sampai Mbak bohong ntar. Boleh kita nengok kayak oke. Oh sip, oke sip. Mbak Putri 15 menit mulai dari sekarang. Putri mau belanja apa Putri? Iya, aku mau beli beras. Soalnya harganya yang Halo adik cantik. Kalau tanggal lahir adik boleh dong aku dapat IG-nya. Boleh. Oke, tanggal lahir adik itu adalah Wih, mau sulap kah? 5 September, 5 September bener. Salah Mas. Salah. Iya, salah. Belajar lagi Mas. Emang yang benar berapa? 29 Februari 2004. 29 Februari 2004. Tahun kabisat masih bocil, belum legal, masih bocil. Aneh banget tuh orang. Ayo waktunya 2 menit lagi. Putri? Loh? Putri kan? Siapa ya? Aku Julia temen SD kamu dari Cibubur. Anaknya Bu Yana kan? Bukan, gue orang Ciputat, anaknya Bu Endang. Oh, maaf ya, salah orang. Ini supermarket banyak banget orang prik. Waktunya habis dalam 3, 2. Kenapa? Sebentar Mas,
rekeningku dibobol. Ah, dibobol. Jadi ini berasnya gimana? Aku ke bank dulu ya mas ya. Udah jadi bansos aja. Party malam ini. Gas! English or Spanish? This is Indonesia, no English, no yes. Oh, oke, boleh minta 3 digit terakhir kredit karma nggak? Oh, konten yang belanja itu ya? Iya, benar. Aku nggak ada kartu kredit mas, mas bocil. Adanya kartu itu nih mas, ujungnya 99. Itu. Nah, mas belanjain aku 999 ribu. Agak tunggu dulu. Mas, makasih mas. Putri mau belanja apa, Putri? Iya, aku mau lebih beras, soalnya harganya. Halo adik cantik. Kalau tebak tanggal lahir adik boleh dong berapa dikit? Oke. Wih, mau sulap kah? 5 September, 5 September bener ya? Wih, bener mas. Gokil, kok bisa mas? Bener ini. Bener? Kok bisa bener? Yakin bener nggak mau dicek dulu akte kelahirannya? Bener mas, mas mau IG aku kan? Nih, follow ya mas. Ini IG-nya Ade. Ini kan akun yang penuh edukasi dan menarik. Putri, waktunya 2 menit lagi ya, Putri ya. Putri? Loh, Kamu Putri kan? kamu nggak kenal dia kan? Siapa ya? Aku Julia teman aja kamu dari Cibubur. Anak Buana kan? Julia? Lah, kenal. Oh Julia, apa kabar? Gimana kabarmu sekarang? Mau jadi pembentuk warga negara kan? Kamu bisa aja, Putri. Jangan nengok gua. Ayo mas, kita antri di kasir. Antri di kasir. Ini barangnya nggak kebanyakan, Putri. Nggak apa mas, aku kuat ada di kasir kok. Kuat antri di kasir. Kartu kredit di mana? Nggak kartu kreditku. Wih, banyak mas. Sini mas, aku pegangin. Makasih mas. Bantuin dong, jangan nengok. Keluar. Sini dulu. Nah itu ya teman-teman dampak dari kalau kita mudah kena soceng. Tadi video pertama itu jangan polos, jangan mudah dibodohi, jangan mudah ditipu. Jadi kita harus kayak yang kedua tadi, kita harus bisa menipu balik alias menahankan pemikiran sehat kita kali sebelum klik. Sebelum pertanyaan, dampak kejahatan siber lebih merugikan daripada dampak kebakaran, serta lebih menyeramkan daripada jejak paranormal. Next. Nah, join komunitas supaya makin tahu, makin banyak relasi dan channel nih komunitas ya, bukan perusahaan, komunitas bareng-bareng. Ada berbagai macam latar belakang untuk teman-teman stay up to date. Ya, next. Atau konten kreator cyber security yang lagi untuk mengetahui. Next. Next. Nah, next. Mungkin itu saja ya. Satu lagi ya. Satu lagi Mas, next. Nah, terakhir ya tech for good, gunakan teknologi untuk kebaikan. Orang siber, orang baik. Ya, tetaplah jadi orang baik sekarang, lusa, besok, dan selamanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dendi atas paparan materi yang luar biasa ya. Sepertinya ilmunya daging semua nih Pak Dendi. Kita juga tadi ada study case langsung, kita langsung browsing, terus wah ternyata memang kita harus sangat berhati-hati ya Pak ya, kalau misalnya untuk mengamankan data pribadi terkhususnya agar tidak bocor. Dan jadi tadi juga ada beberapa insight juga, kalau misalnya contoh website yang kena blokir itu seperti apa kena hacker itu seperti apa. Tadi sudah teman-teman sudah saksikan bersama seperti itu, dan tenang aja buat Bapak Ibu semua yang join di sini. Semisal nanti mau kita kilas balik atau tonton ulang video record untuk Zoom pada pagi menuju siang hari ini, nanti untuk link recordnya akan kami publish ya di YouTube Suhu TV, dan kami akan informasikan juga nanti untuk publishnya itu kapan seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join di channel YouTube Suhu Bapak Ibu yang sudah join di channel Telegram PPID by Suhu, nanti akan kami update juga untuk informasi sertifikat sekaligus nanti untuk video record untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Pak Dendi, ini kebetulan kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya. Di sini sudah ada Bapak Ibu yang sudah bertanya nih Pak. Mungkin kita langsung saja bacakan ya Pak ya. Kita pilih 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, dari saya ingin mengingatkan terlebih dulu ya, Bapak Ibu yang sudah join di sesi webinar hari ini, silakan untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya
dari form feedback ini juga sekaligus sebagai evaluasi dan masukan untuk kami untuk event-event di depannya ya. Dan untuk form feedback ini kami tunggu maksimal sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Dan nanti untuk informasi sertifikat akan kami kirimkan via email Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Dan buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hadiah merchandise menarik dari Suhu, jangan lupa ikutin kuisnya juga. Nanti akan kami pilih 2 orang beruntung yang akan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan informasi pemenangnya akan kami informasikan di Instagram kami, yaitu ppid.by.suhu. Seperti itu ya. Kita langsung bacakan pertanyaan dari peserta ya, Pak Dendi. Kita ke atas dulu nih, Pak. Di sini ada Kak Alfian. Ini sebetulnya Kak Alfian atau Pak Alfian ya. Ini ada punya banyak list pertanyaan nih yang ingin ditanyakan ke Pak Dendi, tapi karena kita ada keterbatasan waktu, kita pilih salah satu dari beberapa list pertanyaan dari Pak Alfian ini. Ini menarik nih Pak Dendi. Mungkin karena di sini juga rekan-rekan yang join kebanyakan dari instansi pemerintahan dan bisa menjadi insight juga. Kalau misalnya menurut pandangan Pak Dendi sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa semua pegawai dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai tentang cyber security, dan apa pendekatan yang paling efektif untuk pelatihan dan edukasi nih Pak? Silakan Pak Dendi bisa dibantu dijawab. Pak Dendi, apakah suara saya terdengar? Boleh. Oke, baik Pak. Pertanyaan pertama tadi gimana Mbak? Sorry. Oke, izin saya ulang ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Alfian yaitu bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa semua pegawai dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai tentang cyber security, dan apa pendekatan yang paling efektif untuk pelatihan dan edukasinya. Sorry Mbak, yang terakhir putus-putus gimana? Yang terakhir, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa semua pegawai dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai tentang cyber security ini, Pak? Dan kemudian pendekatan apa baik. yang paling Terima efektif? kasih banyak. Baik. Ya. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam kontrol audit keamanan informasi juga dijelaskan bahwa setiap karyawan, setiap perusahaan, lembaga pemerintah harus menerapkan security awareness, baik pelatihan ataupun seminar ke dalam perusahaannya sendiri gitu ya, ataupun mengarahkan karyawan itu untuk memahami setidaknya fundamentalnya saja. Salah satunya dengan satu hal yang konkret untuk membuat perusahaan atau lembaga itu menjadi lebih kuat. Karena nggak cuma tim IT-nya yang harus kuat, yang harus aman, tapi seluruh karyawan juga. Seperti tadi contohnya kasus bank, itu bukan tim IT-nya yang kena sabotase, tapi salah satu karyawan yang install aplikasi bajakan hingga akhirnya banknya kena ransomware. Kayak gitu, misalkan contohnya gitu. Jadi harus pelatihan dari semua kalangan, semua role, semua division, kayak gitu Mbak. Baik Pak, berarti harus ada sosialisasi juga ya ke semua kalangan atau yang memang ada di instansi tersebut seperti. Jadi tidak hanya tim IT-nya saja, tapi juga semuanya juga harus aware ya Pak ya, terkhususnya untuk menjaga keamanan pribadi terlebih dulu. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu ya Pak ya. Oke, baik, semoga menjawab ya Kak Alfian. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya, dari Pak Sonda. Izin bertanya Pak, benar ada yang namanya deep web. Katanya web yang ada cuma lapisan aja. Web yang sebenarnya ada di deep web. Kalau cari data bocor ke deep web aja, katanya seperti itu nih Pak Dendi. Apakah memang benar seperti itu nih Pak? Bagaimana nih Pak? Ya, tidak hanya seperti itu sebenarnya Mbak, tapi di web ini kan salah satu lapisan. Ada surface web, deep web, dan dark web. Surface web itu yang seperti biasa kita searching, deep web itu yang kalau masuk kita harus login, ada autentikasi, dan dark web tapi di surface web juga ada. Tadi salah satu contoh pembuktian ya Mbak. Tidak cuma di dark web, tapi di surface kita Google Dorking saja bisa.
gitu. Nah, sedangkan dark web harus memerlukan teknik-teknik tertentu untuk masuk ke dalamnya gitu, dan itu berbahaya. Jangan memasuki dark web kalau tidak ada kepentingan gitu. Jangan masuk kandang singa ya kalau belum jadi pawang gitu. Karena di dark web itu orang, kemudian psikopat, jual beli narkoba, senjata di sana. Baik, berarti di web itu lebih jauh lagi ya sebetulnya untuk menuju ke sana juga tidak semua orang bisa tahu aksesnya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Dendi, semoga menjawab ya Kak Sonda. Dan kita berlanjut ke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Pak Dendi. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin mohon izin belum semuanya bisa kami jawab ya karena ada keterbatasan waktu untuk sesi webinar kali ini. Ini kita ada pertanyaan dari Ibu Retno Nurkumala. Izin bertanya, jika sudah terkena ransomware dan kita langsung melakukan upaya penanganan pertama dengan mendisable SMS, apakah upaya tersebut sudah paling tepat? Bagian mana nih menurut Pak Dendi, Pak? Betul sekali. Jadi ketika ada satu file atau beberapa file terkena ransomware atau komputernya langsung disconnect dari internet, ya. Disconnect dari internet dari jaringan kantor biar nggak melebar ke komputer atau router yang lain. Itu yang pertama, kemudian diisolate dan kalau bisa matikan saja dulu. Ya, matikan dulu, nanti dinyalakan lagi dan dicek lagi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang penanganan ransomware ini sedikit tricky ya. Karena ransomware ini sesuatu yang bergerak ya, kayak virus ya. Virus di tubuh manusia. Jadi kalau misalkan dia udah keinstal masuk ke dalam tubuh, dia bisa menggigit gitu ya. Menggigit, mengunci file. Nah, salah satunya ya daripada menggigit file ya kita harus membatasi akses kita ke orang lain kan, biar nggak menyebar, biar nggak tertular. Nah, begitupun ransomware yang atau virus versi digital, malicious software ini juga demikian. Kita membatasi, disconnect, dan kalau bisa langsung melakukan reset laptop. Kecuali kalau data-datanya penting, makanya pentingnya backup itu seperti itu. Jadi ketika kena ransomware kemudian di reset, backupnya masih ada, lebih aman. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Retno. Nah Pak, sebetulnya ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, cuman karena kita ada keterbatasan waktu ya Pak Dendi, mungkin nanti buat Bapak Ibu yang ingin pertanyaan dijawab oleh Pak Dendi bisa disusulkan begitu ya Pak ya, nanti bisa Bapak Ibu join di komunitasnya langsung. Tadi juga Pak Dendi sudah share juga ya untuk komunitas orang cyber, nanti silakan bisa langsung ditanyakan dan nanti dijawab oleh Pak Dendi langsung begitu ya Pak ya, karena memang komunitas ini untuk mengumpulkan orang-orang yang memang aware tentang keamanan seperti itu, dan juga untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mencari pelatihan untuk instansinya terkait cyber security, bisa di Suhu ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita sudah ada di penghujung webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dendi dan juga Bapak Ibu partisipan untuk webinar kita pada siang hari ini. Izin, tadi kita sudah kenalan ya, tapi semakin biar teman-teman ataupun Bapak Ibu yang join pada kesempatan hari ini lebih kenal lagi dengan Suhu, saya sedikit ada paparan mengenai informasi Suhu ya Bapak Ibu sebelum kita tutup untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Izin saya share screen ya Bapak Ibu dan juga Pak Dendi. Baik, seharusnya sudah terlihat. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita dari pagi sudah banyak belajar mengenai materi yang tentu saja banyak insight nih di webinar fundamental juga strategi keamanan cyber untuk transformasi digital pemerintahan ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu fundamental keamanan cyber, serangan ancaman, kemudian pencegahannya gimana dan penanggulannya itu gimana sih gitu. Tadi kita sudah kupas tuntas bersama Pak Dendi, dan karena kita sudah di penghujung sesi webinar, izin ada informasi tambahan mengenai Suhu nih. Sebetulnya Suhu itu apa sih seperti itu? Untuk Bapak Ibu yang sudah sering join, bahkan sudah pernah pelatihan bersama kami, mungkin sudah tahu ya. Untuk Bapak Ibu yang baru join, salam kenal, kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga training dan juga jasa konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan kami juga memiliki kantor representatif di Jakarta, seperti itu. Dan Suhu ini merupakan perusahaan penyedia layanan jasa solusi dan juga produk inovasi di bidang informasi ya terkhususnya. Dan kami juga sudah memiliki kurang lebih sekitar 6 tahun pengalaman bersama klien B2G
dan juga B2G di seluruh Indonesia seperti itu. Dan untuk pelayanan utama kami ada beberapa, di antara yaitu pertama pelatihan juga sertifikasi, ada pelatihan sertifikasi IT dan juga SDM. Kami juga memiliki jasa konsultan TIK serta event spesialis. Dan untuk informasi detail mengenai layanan tersebut, Bapak Ibu bisa langsung saja berkunjung ke website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pelatihan dan sertifikasinya seperti ada yang seperti yang tertera di paparan ya Bapak Ibu bisa melihat di paparan. Kami ada pelatihan pemerintahan, kemudian pelatihan dan juga sertifikasi IT dan juga SDM. Dan berikutnya, selain sertifikasi dan juga pelatihan, kami juga ada IT consulting ya Bapak Ibu untuk instansi yang membutuhkan consulting IT atau untuk perencanaan IT, manajemen IT atau audit IT, di tim Suhu juga memiliki layanan utama yaitu mengenai IT consulting. Nah, berikutnya ini untuk detail IT implementation-nya ada IT infrastructure, ada data AI solution, kemudian ada IT security juga, dan masih banyak lagi sebetulnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain ada produk pelatihan juga IT consulting, kami juga training program dan juga outdoor activity-nya juga ada nih Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu saat ini instansinya sedang membutuhkan capacity building, outbound di Suhu juga bisa. Dan seperti ada di paparan video sebelumnya, di awal video sebelum kita ada sesi webinar, itu merupakan beberapa dokumentasi kegiatan atau pelatihan yang sudah Suhu pernah jalankan seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk beberapa portofolio experiential learning di tempat kami. Ini ada dari pelatihan public speaking untuk ASN pemerintahan BKD Provinsi Jateng. Kemudian ada peningkatan kapasitas sekretaris SKPD dan juga ASN di lingkungan pemerintah di Kota Banjarbaru tahun 2024. Dan sebetulnya ada banyak lagi beberapa portofolio mengenai pelatihan yang sudah pernah kami jalankan. Bapak Ibu langsung saja bisa kunjungin atau tonton dokumentasi kegiatan kami di website ataupun di channel YouTube Suhu TV ya Bapak Ibu. Nah, kemudian izin kami informasikan selain pelatihan dan juga sertifikasi ataupun kegiatan yang di luar seperti itu, kami juga ada pelatihan online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kepingin ataupun saat ini sedang membutuhkan pelatihan dari jarak jauh, kami ada fasilitas unggulan kelas pelatihan online di Suhu dengan metode pembelajaran fleksibel, interaktif, dan juga mendalam ya. Untuk durasi pelaksanaan 2-5 hari intensif, ini tergantung dengan topik pelatihan, kemudian untuk jadwal pelaksanaan kelas juga nanti tergantung dengan topik atau materi pelatihannya, dan biasanya untuk kegiatan ini full day dari pukul 9 sampai 3 sore seperti itu. Untuk materi pembelajarannya sudah kami susun secara komprehensif dari dasar hingga praktik, dan kami juga ada demo serta simulasi praktiknya. Dan untuk kelas online ini akan disiarkan ataupun akan berlangsung secara online melalui Zoom meeting. Kami juga ada grup edukasi, rekaman kelas yang nanti akan kami bagikan ke peserta, dan juga support 24 jam nih buat Bapak Ibu yang nanti membutuhkan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya seperti itu. Kemudian mengapa Suhu? Di sini kami sudah ada instruktur atau tenaga ahli expert di bidangnya. Kami juga menggunakan kurikulum atau memiliki kurikulum industri. Kemudian tentu saja kami mengedepankan excellent service, dan kami juga memiliki environment digital, serta kami ada grup edukasi ya teman-teman. Ataupun Bapak Ibu yang join saat ini bisa langsung saja nanti join di pelatihan atau kelas online Suhu. Dan ini beberapa informasi online kelas Suhu, khususnya yang relate atau berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dendi pada kesempatan hari ini. Ada Certified Cybersecurity Analyst. Ini merupakan pelatihan juga sertifikasi, dan sertifikasi itu nanti langsung dari BNSP ya. Jadi nanti akan kami terbitkan sertifikat dari BNSP seperti itu. Dan untuk khusus Bapak Ibu yang join pada kesempatan hari ini mendapatkan special price sebesar 4.975.000 aja. Untuk durasi kegiatannya 2 hari pelatihan dan juga 1 hari sertifikasi. Untuk tanggalnya di tanggal 21 sampai 23 Januari ya, selama 3 hari. Nah, kemudian ada juga yang untuk Junior Cybersecurity, ada Certified Junior Cybersecurity. Ini juga skemanya pelatihan juga sertifikasi, sertifikatnya itu nanti langsung dari BNSP seperti itu. Dan untuk waktu pelaksanaan sama di tanggal 21 sampai 23 Januari selama 3 hari. Untuk special price-nya khusus untuk yang join di webinar
pada hari ini akan mendapatkan harga sebesar Rp4.500.000 saja. Dan untuk informasi ini nanti juga akan kami share bersamaan juga dengan sertifikat yang akan kami kirimkan ke email masing-masing. Jadi tenang saja. Nanti juga Bapak Ibu silakan bisa menghubungi kami atau admin kami ya untuk pelatihan atau detail mengenai pelatihan sertifikasi di kelas online suku seperti itu. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita akhiri sesi webinar kali ini. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link feedback, kami tunggu untuk link feedbacknya segera diisi. Maksimal kami tunggu sampai malam ini pukul 24.00 WIB ya. Dan untuk sertifikat ditunggu maksimal H+3 setelah event, nanti akan kami bagikan via email masing-masing. Dan jangan lupa juga yang mau join kuisnya, Bapak Ibu bisa langsung ikutin kuisnya agar bisa mendapatkan kesempatan nih untuk siapa yang beruntung untuk mendapatkan merchandise menarik dari CV. Baik, karena kita sepertinya sudah banyak belajar dan juga sudah banyak mengetahui informasi seputar Kemen Cyber, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu yang masih sangat antusias hingga sesi akhir webinar kita pada siang hari ini. Dari saya, mohon maaf apabila selama jalannya webinar ini masih terdapat kekurangan Bapak Ibu. Semoga apa yang tadi Pak Dendi sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga bisa diterapkan di instansi masing-masing dan terkhususnya untuk diri sendiri juga begitu ya. Dan semoga nanti ke depan kita bisa mengadakan webinar-webinar yang jauh lebih menarik dengan topik-topik yang tentunya lebih up to date lagi seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dari tim apabila masih terdapat kekurangan. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Dendi.